ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudh dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum, dan ketika kalian berkata. Wa idz, dan ingatlah ketika. Wa idz, dan ingatlah ketika qultum, kalian berkata. Artinya sampai sekarang seperti kemarin itu, kalau ada id ini adalah dhorof, waktu, tempat, ingin memberikan tahu kepada kita untuk ingat kepada suatu tempat atau suatu sejarah. Ketika kalian bicara, siapa kalian? Adalah nenek moyang daripada Bani Israel. Karena berkatanya ini kepada ya Musa, kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa. Jadi nenek moyang mereka itu, ketika itu ingatlah kalian, ay wadhkuru idza qalat usulukum. Jadi nenek moyang mereka ini ingatlah, idza qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, wahai Nabi Musa, lan nasbirah, kami tidak akan bersabar. Kami tidak sabar. Kalau sudah lan ini berarti selama-lamanya dia tidak akan sabar. Beda dengan lam. Kalau lan ini sampai mati selamanya tidak akan bersabar. Lan nasbirah, tidak akan bersabar ala ta'amin, atas satu jenis makanan. Ala ta'amin, atas satu jenis makanan, nau'un, macam, minhu, daripada ta'am, atau jenis daripada ta'am, nau'un, jenis atau macam, minhu, daripada ta'am, wahidin, yang satu, wahidin, ya, yang satu. Artinya beliau mengatakan, kami tidak akan bersabar atas satu jenis makanan, karena pada saat itu makanannya apa? Susu, madu. Wa huwa, adapun to'am, makanan. Wa huwa, adapun to'am atau makanan. Al-mannu, yaitu manna. Wasalwa, dan salwa. Jadi madu putih dan daging. Jadi makanan mereka adalah manna was salwa pada saat itu. Diberikan makanan, diberikan minuman, tapi karena itu terus bosan. Karena dulu mungkin belum ada BMKG apa? BMG. belum apa cuaca BMG apa cuaca BMG makanan MBG bergizi, makanan bergizi ya makanan bergizi gratis. Nah, ini nih, madu kurang gimana, madu putih
Yang sekarang madu kuning, madu hitam, ini madu putih. Tadi kalah udah. Jadi mereka ini nyari kemana ya? Madu putihnya. Apa ya? Tawannya khusus itu. Jadi padahal makanan mereka termasuk makanan yang lezat. Berarti dari surga langsung. Tapi mereka tidak mau. Artinya tidak sabar, tidak suka kalau hanya satu jenis makanan. Fad'u, maka mohonlah engkau. Fad'u, mohonkanlah engkau lana bagi kami atau untuk kami. Fad'u, mohonkanlah lana bagi kami. Fad'u, mohonkanlah engkau lana bagi kami. Rabbaka pada Tuhanmu. Ini luar biasa orang Israel ini. Seharusnya kan kalau mereka beriman kan Tuhan kita. Tuhan. Sudah minta. Kurang ajar. Ini kurang ajar. Silakan mintakan kepada Tuhanmu. Padahal pada saat itu dia beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi Musa. Yukhrij, niscaya atau maka mengeluarkan Rabbuh atau Rabbaka nih. Rabbuka Tuhanmu. Yukhrij, maka mengeluarkan siapa Rabbuh? Tuhan. Yukhrij, maka mengeluarkan siapa Rabbuh? Lana pada kami, syai'an pada sesuatu. Kalau engkau sudah memohonkan, niscaya Allah itu akan mengabulkan. Minta dong kepada Allah. Iya, cuma caranya ini loh. Songong. Ini kan Tuhan kita. Kalau dia Tuhanmu, niscaya ini kan berarti percaya kan bahwa Allah akan mengabulkan ketika Nabi Musa alaihissalam meminta. Tapi ternyata dia menggunakan kata-kata yang kurang beretika. Mimma dari apa? Mimma dari apa atau dari sesuatu? Tumbitul arduh, yang ditumbuhkan atau yang tumbuh. Al ardu apa? Bumi terhadap ma. Mimma dari sesuatu, tumbitu yang tumbuh. Al ardu apa? Bumi atau yang ditumbuhkan bumi boleh. Tumbitu yang tumbuh. Al ardu apa? Bumi terhadap ma. Artinya sesuatu itu yang tumbuh dari bumi. Min dari. Min ini berfaedah lil bayan, penjelasan. Makna dari min ini, dari ini adalah min bermakna lil bayan, untuk penjelasan, menjelaskan jenis mereka detail, makanya akan dijelaskan, disuruh minta detail nih apa yang diminta nih oleh kaum siapa? Bani Israel. Mim baqoliha, min dari. Jadi min ini berfungsi untuk penjelasan. Dari apa? Baqoliha, sayuran hijau. Baqoliha, sayuran hijau ya. Sayuran, dari sayuran-sayuran. Maksudnya sayuran bumi. Wa kisaiha, mentimun. Hanya itu kembali kepada ardu, bumi. Wa kisaiha, dan mentimun. Minta juga mentimun, suka dia sama timun. Bawang putih, kacang adas. Wa fumiha, dan bawang putih. Kacang adas. Hintotiha, gandumnya. Minta selain bawang putih juga gandumnya. Jadi mereka ini detail mintanya. Sesuatu yang diminta dari mereka ini, di antaranya bakliha. Apa bakliha? Sayur mayur seperti kucai, lobak dan sejenisnya. Kangkung, bayam. Wa kisaiha, sayur apa? Sayur mayur, timun seperti simun, semangka dan lain sebagainya. Ini masuk kepada kisaiha. Hintot masuk juga, wa fumiha masuk juga ke bawang putih, masuk juga hintotiha. Bawang merah. Jadi mereka bawang putih,
Tapi kadang ini oleh mufassir dikatakan gandum, himtotiha, gandumnya bumi. Wa adazia, dan kacang adas, kacang Arab. Mau tahu ya tinggal Google kacang adas, nanti keluar gambarnya. Itu yang diminta oleh Bani Israel, suka kacang-kacangan. Wa basaliha, dan bawang merah. Ternyata mereka juga nggak tahu bawang merahnya Bombay apa Brebes ini. Bagi mereka kan biasanya pakai bawang Bombay biasanya. Bawang merah. Bombay kan merah ya. Bawang gede Tapi ada mereka itu, kalau saya lihat di Malaysia itu orang-orang sana bawangnya tidak kecil, bawang gede itu tapi merah. Itu Bombay. bukan Bombay, itu ada lagi bawang merah tapi emang gede. Yang gede. Cuma memang rasanya kalah. Ya. Kurang tajam tapi. Qala, berkata siapa Musa lahum kepada Bani Israel. Qala, berkata lahum kepada Bani Israel Musa, siapa Musa. Jadi qala berkata lahum kepada Bani Israel Musa, siapa Nabi Musa. Ada yang mengatakan bahwa yang berfirman ini adalah Allah melalui lisannya Nabi Musa. Apa yang dikatakan atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Atastabdiluna, apakah kalian ingin mengganti? Atastabdiluna, apakah kalian ingin mengganti alladina rizki, terhadap rizki. Alladina alladhi terhadap rizki. Isinya alladina ada rizki atau sesuatu. Huwa adapun rizki, huwa adapun alladhi, adna yaitu yang lebih rendah. Adna yaitu yang lebih rendah. Apa kamu mau ganti terhadap sesuatu yang lebih rendah? Akhossu, yang lebih rendah. Akhossu, yang lebih rendah. Billadhi, dengan rizki. Billadhi, dengan rizki. Huwa adapun alladhi ini, alladhi yang kedua, khairun, yaitu lebih baik. Asrafu, lebih mulia. Mau kalau kamu mengganti yang mulia itu dengan yang Lebih buruk. rendah. Yang baik diganti dengan yang Rendah. rendah. Ay, yakni maksudnya ini ay, yakni atakhudunahu. Jadi di sini nih atas tabdiluna, a-nya itu adalah alif istifham ingkar, pertanyaan mengingkari. Jadi alifnya ini lil ingkar, hamzahnya ini adalah pengingkaran. Pengingkaran ini bermakna celaan. Kamu mau ke sana? Padahal dia memang mau ke sana. Kamu mau ke sana? Kamu mau ganti yang baik diganti dengan yang buruk, yang terendah, yang hina. Sudah kualitasnya baik, tapi mau ganti dengan kualitas yang rendah, yang tidak baik, yang kualitasnya tidak baik. Atakhudunahu, apakah kalian mau mengambil? Atakhudunahu, apakah kalian mengambil? Akan mengambil hu pada alladhi khair ini. Alladhi hu kepada alladhi yang sebelumnya, alladhi hu atna ini, rizki yang rendah. Badalahu, sebagai pengganti dari alladhi huwa khair. Badalahu, sebagai pengganti daripada alladhi huwa khair. Mau kamu mengganti yang rendah seperti ini menjadi pengganti daripada yang bagus.
Wal hamzah itu adapun hamzah, hamzah alif, hamzahnya atakhudunahu atau atastabdiluna ini lil ingkari kecaman, bermakna kecaman, bermakna ingkar, kecaman. Kamu jahat sama orang tuamu, padahal orang tuamu sudah membesarkan kamu. Kamu tidak mau baik sama dia. Itu tidak perlu jawaban kalau ingkar itu. Artinya ingin membuktikan kamu itu bodoh. Kamu bodoh, dia sudah baik sama kamu tapi kamu seperti itu. Kiasan ya. Ya. Fa'abau lalu enggan Bani Israel. Fa'abau lalu enggan ayarji'u untuk kembali. Bani Israel ayarji'u untuk kembali. Siapa? Bani Israel. Jadi enggan untuk menarik kembali permintaan tadi, ingin minta yang lebih rendah itu. Kekeh dia. Enggak mau ganti, pokoknya saya enggak mau makan satu jenis. Padahal satu jenis yang dimaksud dia adalah kualitas terbaik yang diberikan kepadanya. Maksudnya diganti apa ditambah itu Tan? Ya diganti. Diganti. Karena dia tidak mau. Kan bosan dia. Bosan. Bukan jadi tambah, maksudnya susu Bukan. plus. Mintanya dia tidak sabar dah itu. Pokoknya saya tuh jenis minta yang lain. Bosan tiap hari susu madu, bosan. Udah ganti yang lain. Ini sifat serakahnya manusia ya. Ya sama. Padahal gratis. Kalau ditambah masih mending gitu. Gratis tuh padahal. Fada'a maka berdoa siapa Musa. Fada'a maka berdoa siapa Musa. Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Faqala maka Allah faqala Ta'ala maka Allah Ta'ala berfirman. Ihbitu turun, ihbitu pergilah engkau, pergilah kalian. Ihbitu pergilah engkau, inzilu turunlah kalian, inzilu turunlah kalian. Jadi suruh pindah oleh Allah. Silakan pindah, pergilah kalian, turunlah. Kalau memang kalian mampu, sana ada. Ibitu pergilah engkau, pergilah kalian, inzilu turunlah kalian. Artinya turun dari satu tempat ke bawah. Artinya ini ingin membuktikan disuruh pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inzilu turunlah kalian, misran sebuah kota. Minal amsari dari beberapa kota. Mayoritas ulama qari membaca misran pakai tanwin. Tapi ada namanya Al-Hasan dan Ubay. Ini tidak menggunakan tanwin. Misra. Tapi jumhur ulama menggunakan tanwin. Mereka sudah pindah. Ada kota-kota lain. Jika kalian mampu berpindah ke sana, maka kalian berpindahlah kalian di sana. Jika kalian tidak mampu berpindah, ya sudah, sabarlah makan apa yang Allah berikan kepada kalian. Disuruh ke Al-Jabbarin, ke kota Baitul Maqdis saja pertamanya mereka nggak mau. Kenapa nggak mau disuruh berperang kepada orang-orang perkasa, penghuni daripada Ariha? Mereka nggak mau. Sehingga mereka tidak mau itu, sering ingin kabur itu daripada pasukannya Nabi Musa. Sehingga tersesat kemudian itu kan, selama mereka itu, karena penolakan-penolakan itu, tersesat selama 40 tahun di Padang Tih.
Mereka takut untuk berperang dengan orang-orang perkasa itu, takut mereka. Sehingga 40 tahun kemudian dibebaskan, masuklah ke Ariha itu, Baitul Maqdis. Disuruh masuk dengan cara dengan secara ruku, malah mereka ngisot, atau ada yang berdapat lain yang mereka duburnya, pantatnya masuk duluan. Disuruh minta maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya, malah dia bilang 1 biji gandum di kepala, di rambut. Itu. Bukanlah minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Malah mereka bukan berkata begitu, malah dibalik sama mereka. Yang tadi asalnya disuruh bilang hittatun naufir lakum, asalnya suruh bilang hittatun, minta maaf ya Allah atas kesalahan kami ya Allah, minta maaf, ampunilah kami ya Allah atas kesalahan kami ya Allah. Malah mereka ganti, bukan begitu. Habbatun fi sya'rati, habbatun gandum, sebiji gandum di selai rambut, diganti. Nah, seperti itu. Dari hittoh diganti dengan habbah. Ngeledek. Disuruh bilang A, bilang B. Disuruh masuk dalam keadaan sujud, malah pantatnya dimasukkan. Terus fa inna lakum, maka sesungguhnya bagi kalian, fihi, di dalam Misra. Fa inna lakum, maka sesungguhnya bagi kalian, fi, dalam Misra, dalam kota tadi itu, sesuatu sa'altum yang kalian minta, minan nabati, dari tumbuh-tumbuhan. Waduribat, dan ditimpakan, ju'ilat, dijadikan, yakni ju'ilat, dijadikan, alaihim, atas mereka, maksudnya mereka ini atas keturunan mereka hingga hari kiamat, yaitu mereka-mereka yang mengikuti jejak orang tua, nenek moyang mereka yang serakah, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Dijadikan alaihim, atas mereka, Bani Israel, az-zillatu, kehinaan. Az-zillatu, kehinaan. Jadi mereka itu ditimpakan kepada mereka kehinaan, yaitu yang dimaksud az-zillu, az-zullu, kehinaan, wal hawanu, dan kerendahan. Mereka direndahkan oleh Allah, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maskanatu, dan kemiskinan. Dan kemiskinan mereka juga dijadikan miskin oleh Allah. Ayat nih, asarul fakri, bekasnya fakir. Asarul fakri, bekas atau dampak dari dampak fakir, minas sukuni, dari pasrah atau diam, wal hizzi, dan kehinaan. Jadi mereka itu dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya, adapun maskanah ini, faya, maka adapun maskanah, lazimatun lahum, lazimatun, menetap, lahum, bagi mereka, Bani Israel. Lazimatun, menetap. Lazimatun, menetap, lahum, bagi mereka, Bani Israel. Wa in kanu wa in kanu, meskipun, dan wa in, dan meskipun, kanu, mereka, Bani Israel, kaya.
Walaupun kaya mereka tetap masakinah, Miskin. maskanah, miskin. Karena kemiskinan ini juga bisa, atau yang maksud miskin di sini adalah bersifat hati. Meskipun hartanya banyak, dia tetap merasa kurang, miskin, merasa tidak tercukupi. Makanya al-faqru sawadul wajhi fid darain. Fakir itu, kemiskinan itu atau kefakiran itu hitamnya wajah di dua negeri, dunia dan akhirat. Kemudian terus luzumat dirhami, menetapnya uang dirham, seperti menetapnya uang dirham. Luzumat dirhami, seperti menetapnya uang dirham. Al-madrubi, yang dicetak. Lisikatihi, bagi capnya dirham. Jadi sudah nempel, Pak. Sudah nempel maskanah kemiskinan itu bagi mereka ini seperti dirham yang sudah tercetak, ternyata ada capnya itu. Kan sampai kapan kan capnya itu ada itu. Di uang-uang ya. Itu seperti itu, sampai kapanpun ya kan tercap di situ. Cap burung, cap apa. Tapi kalau bagi Bani Israel capnya adalah maskanah, kemiskinan. Walaupun nanti itu kemiskinannya adalah hati. Walaupun kaya, tapi mereka hatinya merasa berkurang, serakah. Sehingga ya kita lihat di Gaza ya, mereka sudah seharusnya mereka teknologinya sudah baik, mengalahkan dunia negara-negara yang maju, tapi mereka merasa kurang, dicaplok, sehingga orang-orang yang tidak bersalah terbunuh dan sebagainya. Serakah. Karena memang sampai kan anak turun yang tidak beribadah, tidak beriman kepada Allah, habislah mereka. Terus waba'u, dan kembali, ay raja'u, kembali mereka Bani Israel, bighadabin minallah, bighadabin, dengan kemarahan Allah, bighadabin, dengan kemarahan minallah, dari Allah. Waba'u, dan kembali, ay raja'u, kembali, bighadabin, dengan kemarahan minallah, yaitu dari Allah. Dzalika, adapun ad-darbu wal ghadabu, kehinaan, ad-darbu kehinaan, wal ghadabu, dan kemurkaan Allah. Jadi selalu dimarahin Allah itu Bani Israel. Nggak kapok-kapok. Aduh ya Allah ya. Masih ingat kita kan perjalanannya waktu dia diselamatkan dari Fir'aun dan tentaranya, dibelahlah yang namanya lautan ya. Setelah itu mereka bukannya bersyukur telah diselamatkan, tapi malah mereka menyembah anak sapi. Habis itu mereka dihukum oleh Allah sampai terbunuh ya, karena dihukumnya oleh Allah saling membunuh oleh itu ya. Setelah itu mereka masih dimarahi lagi, ayat kalau ngikutin tuntutan ayatnya itu, dengan cara mereka mengatakan tidak akan beriman kepada Allah kalau belum menyujud Allah dengan mata terbuka. Arinallah jahra. Habislah di situ petir datang. Ya. Setelah itu disuruh pergi ke Baitul Maqdis, Ariha. Enggak mau karena di sana penguasanya pada situ adalah Jabbarin, orang-orang yang perkasa, orang-orang tinggi. Enggak mau mereka berperang dengan mereka. Padahal mereka disiapkan tanah yang luar biasa, berkah dan semacamnya. Enggak mau mereka. Disuruh taklukkan saja sama Allah. Bukan mereka yang menaklukkan, tapi mereka diberikan enggak usah usahani. Suruh Musa perang Allah ya. Ternyata mereka itu dari apa yang mereka lakukan itu akhirnya disesatkan di padang teh. Di padang teh mereka dibuat marah lagi Allah itu. Mereka
ke sana ke sini, diberikan makanan manna wassalwa ya. Diberikan sampai mata air, kemudian dipukul menjadi bersumber 12 mata air. Sampai segitunya ya mereka luar biasa nikmat-nikmat kalau dihitung. Tapi balas mereka ketika itu 40 hari dibebaskan. Di sana juga menuduh Musa yang telah membunuh Harun. Karena memang Harun itu wafat duluan sebelum 1 tahun sebelum Nabi Musa. Habis itu 40 tahun kemudian lepas dari situ. Disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Disuruh masuk lewat dalam keadaan sujud, ruku. Tapi ternyata mereka sebaliknya, disuruh minta maaf kepada Allah malah merendahkan dengan kalimat-kalimat yang enggak disuruh. Remeh-temeh. Ya biji di rambut. Seharusnya ampuni ya Allah. Ya kayak kalau haji labbaik Allahumma rajin. Labbaik Allah seperti itu. Begadang. Ya enggak lucu ya emang. Ibadah seperti itu. Artinya apa yang tidak diperintahkan kepada mereka melakukan. Nah, ini lagi. Ketika sudah diberikan makanan manna wassalwa, tapi mereka mengatakan lan nasbir ala ta'amin wahidin. Mintakan kepada Allah, mintakan kepada Tuhanmu. Kami ini tidak sabar kalau hanya makanan satu jenis. Aduh ya Allah. Padahal makanannya datang sendiri itu. Ulama yang mengatakan ini ada yang langsung ada ulama mengatakan itu matang, ada yang burungnya datang dari arah sana, kena angin, dibawa angin dan semacamnya. Tapi itulah kalau iman sudah serakah kita, imannya enggak kuat. Terus bi'annahum sebab Bani Israel, sebab sungguhnya Bani Israel ay bisa babi annahum ay yakni bisa babi annahum dengan disebabkan sebab annahum sesungguhnya Bani Israel kanu ada siapa Bani Israel kanu ada siapa Bani yakfuruna mengingkari Bani Israel bi ayatillahi dengan ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayat ini tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya adalah mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa ini kan luar biasa, mulai tongkat ya. Dan juga mukjizatnya Nabi Muhammad juga luar biasa. Kalau tongkatnya Nabi Musa atau air yang keluar dipukulkan air keluar dari batu, ya. Nabi Muhammad mengeluarkan dari jari-jarinya, tapi mereka mengingkari. Orang-orang yang tidak beriman mengingkari dengan ayat-ayat Allah. Karena kita tahu kalau hanya manusia itu tidak mampu begitu Pak, membelah lautan. Ya coba kalau mancing Pak Leman, sungainya dibelah pakai pancingnya. Itu kalau bisa membelah, bisa ngaku nabi Pak Leman itu. Banyak pengikutnya nanti. Nabi palsu. Jair. Hebatnya lagi nih, wayak tuluna dan membunuh siapa Bani Israel an-nabiyina, para nabi. Nabinya dibunuh oleh mereka. Ya Allah. Ustadznya ya. Kalau ustadznya sama kiainya dibunuh. PKI ya. Zakaria seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini dibunuh. Ada yang mengatakan itu dibunuh dengan digergaji, dipotong. Ketika beliau ini berlindung di pohon. Jalan pohon. Ya. Pohon azli, sajaratil asli. Oh, ya. Waktu itu kan masuk ke pohon itu, kemudian mereka menggergaji bersama pohon itu. Inilah Nabi Zakaria. Dikasih tahu iblis. Wa Yahya dan Yahya. Nabi Yahya juga dibunuh oleh mereka, Pak. Mereka membunuh Nabi Yahya. Mereka membunuh ya karena Nabi Yahya, Nabi Zakaria ini mengatakan sesuatu yang benar.
Mereka itu ada yang mengatakan mereka itu membunuh 70 nabi dalam satu hari, Pak. Berarti nabi itu banyak ya. 70 nabi dalam satu hari. Fi yaumin wahidin sab'ina nabiyyan wa aqamu suqahum. Kemudian mendirikan pasar mereka itu di tempat itu. Luar biasa ya. Mereka membunuh para nabi biwairil haqqi, tanpa hak, dulman, secara zalim. Iya, biwairil haq, tanpa kebenaran. Ya, karena kenapa ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kaum Yahudi pada masanya Nabi Muhammad, mereka selalu mengatakan kami tetap ikut nenek moyang kami Bani Israel terdahulu. Mereka beranggapan Bani Israel itu orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan ya. Ya memang pilihan, banyak para nabi, saking banyaknya sampai dibunuh sampai 70. Dan sekarang membunuh orang Palestina udah kayak biasa aja tadi ya. Nah iya, itu mereka membunuh anak-anak biasa saja, nggak ada merasa gimana. Ya, nabi dibunuh, apalagi manusia Nggak biasa, nggak ada rasa bersalah. Dzalika adapun darbul ghadab. Darbul ghadab ini kehinaan dan kemarahan. Dzalika adapun hal itu artinya kehinaan kemarahan itu. Bima disebabkan sesuatu, asau yang berbuat durhaka siapa Bani Israel. Bima dengan sebab sesuatu, asau yang berbuat dosa siapa Bani Israel. Berbuat apa? Durhaka. Asau berbuat durhaka siapa Bani Israel. Wa kanu dan ada siapa Bani Israel. Wa kanu dan ada siapa Bani Israel ya'taduna meliwati batas. Ya'taduna melewati batas, ayatajawazuna yatajawazuna melampaui Bani Israel al-hadda batas. Yatajawazuna melampaui siapa Bani Israel al-hadda batas fil ma'asi di dalam maksiat. Maksiatnya berlebihan, dia melampaui batas daripada norma. Ya, makanya jangan kaget Pak, Bani Israel Yahudi sekarang itu membunuh tanpa mengedipkan mata. Pas ketemu dengan musuhnya kabur yang sama-sama kuatnya, mengungsi kemana-mana. Ya karena itu kalau sudah berhadapan dengan jabarin mereka nggak mau. Tapi kalau mereka yang tidak memiliki senjatanya hanya lempar-lemparan batu, paling jago nih mereka. Coba kemarin itu waktu lawan Iran itu. Pantang-panting. Wa kararahu dan Allah mengulang terhadap dalika. Lafaz dalika itu diulang-ulang terus kan. Isinya dalika itu apa tadi kan? Ad-darbu dan wal wadab. Kehinaan dan kemarahan kan? Apa kemurkaan Allah kan? Dalika itu diulang-ulang itu. Diulang berapa kali ini dalika ini? Tuh, 2. Sampai diulang 2 kali itu kalau di sini nih. Wa kararahu dan mengulang Allahu kepada dzalika li ta'qidih, atau mengulang-ulang kepada kehinaan dan kemurkaan Allah itu diulang-ulang terus oleh Allah li ta'qidi untuk penegasan. Artinya Allah menegaskan bahwa Allah itu marah kepada mereka, murka kepada mereka, bahwa Allah menghinakan mereka diulang-ulang. Makanya sampai sekarang itu Yahudi bukan tidak percaya Pak bahwa ada akhirat, tapi mereka takut mati sebenarnya mereka itu. Takut mati. Udah cukup sekian, nggak kerasa ini sudah 40 menit.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.